meditasi Vipassana itu seperti apa. Jadi Vipassana itu adalah meditasi yang pandangan terang, yang bisa menghasilkan pandangan terang yang diterjemahkan sebagai insight knowledge, yang mana di dalam apa namanya istilah Vipassana itu ada nyana-nyana. Nyana-nyana inilah yang dibilang insight knowledge atau pandangan terang itu sendiri. Jadi Vipassana itu objeknya sesungguhnya adalah Paramatha Dhamma. Paramatha Dhamma adalah kebenaran yang hakiki. Kebenaran hakiki itu maksudnya apa? Kebenaran yang terkecil, kebenaran yang tertinggi dari semua benda, dari semua kondisi, dari semua batin dan jasmani, bisa dikatakan. Baik dari sisi materi ataupun dari sisi batin itu sendiri. Ya, itu kebenaran yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ya, kebenaran hakiki atau Paramatha Dhamma itu sendiri. Contohnya, ya Bante secara ininya menjelaskan ketika Anda melihat Bante secara utuh saat ini hanya sebatas konsep bahwa yang seperti ini adalah Bante. Itu bukan Paramatha Dhamma, ya, tapi Panyati, konsep, bukan Paramatha. Dengan konsep seperti ini adalah Bante Kondanya, bisa dikatakan. Nah, ini masih kebenaran Panyati, karena kita perlu konsep untuk penyebutan itu. Tapi sesungguhnya, ketika kita dengan konsentrasi, dan kita akhirnya bisa melihat dengan apa adanya, ya akhirnya semua yang dibilang Bante Kondanya itu ya nggak ada. Semua hanya perpaduan dari Paramatha Dhamma itu sendiri yang berproses. Semua hanya rangkaian proses yang satu dengan yang lain saling berhubungan, satu dengan yang lain saling bersinergi, ya satu dengan yang saling melengkapi. Ya, jadi tidak ada yang dominan, tidak ada yang mempengaruhi dan dipengaruhi, tapi semua berproses sesuai dengan fungsinya masing-masing, sesuai dengan karakteristik masing-masing, sesuai dengan manifestasi masing-masing, dan sesuai dengan sebab terdekatnya masing-masing. Satu dengan yang lain berhubungan, gitu. Kebenaran yang paling hakiki. Nah, contohnya kebenaran yang paling hakiki secara Paramatha Dhamma, misalnya Paramatha Rupa, materi adalah kayak unsur tanah, air, api, angin, unsur makanan, warna, rasa, dan juga bau. Paramatha Rupa di mati ada kebenaran yang paling kecil. Artinya unsur patawi, apo, tejo, wayo, warna, ganda, rasa, oja. Ya. Nah, itu merupakan Paramatha Rupa, materi. Nah, kebenaran hakiki tentang materi. Salah satunya ya. Lalu namanya bagaimana? Ya, ketika Anda misalnya proses kesadaran melihat. Proses kesadaran melihat akan ada proses, ada citawitinya. Cakudwarawiti dari proses melihat ya. Dari proses melihat itu ada tahapannya. Nah, ini akan masuk ke dalam tahapan abidama. Cakuyana, Sampaticana, Santirana, ya, dan sebagainya. Ya, itu adalah proses kesadaran yang mana rangkaian itu rangkaian yang membentuk atau rangkaian yang berfungsinya sesuai dengan kapasitasnya untuk membentuk arus kesadaran itu sendiri. Jadi, arus kesadaran terbentuk oleh kondisi-kondisi yang tadi itu berperan punya fungsi masing-masing di arus kesadaran itu sendiri. Caku winyana, Pancadwara Wajana, Caku Wiyana, Sampaticana, Santirana, Utapana, Jawana, Tadaramana. Terus Bawangga, terus Manodwara Wajana, terus terus rangkaian proses. Dan masing-masing punya posnya. Tapi satu kondisi, satu pos dengan pos yang lain istilahnya ya, itu saling berhubungan dan saling mengkondisikan. Nah, itu adalah Paramatha Nama. Dan itu bukan bukan Paramatha Nama juga, tapi itu adalah mau dibilang momen pikiran, ya, rangkaian kesadaran dari mata misalnya, atau rangkaian itu terdiri dari rangkaian momen kesadaran itu sendiri satu-satu, momen pikiran satu-satu, dan di dalam momen pikiran itu sendiri termuat ceta dan cetasika, unsur batin yang mengisi di dalam citakana itu sendiri, atau momen-momen kesadaran itu sendiri, dan masing-masing ada muatannya, sama seperti
yang paramata rupa itu sendiri. Ada muatannya. Ya, di citakana itu pun ada muatannya. Itulah yang membentuk paramata nama. Paramata nama adalah batin, paramata rupa adalah materi. Ini adalah salah satu objek wipasana. Muatan ini yang harus kita mengerti untuk berwipasana. Ini yang dibilang paramata dhamma. Ya, paramata dhamma yaitu paramata rupa dan paramata nama. Kalau dari sisi empat kebenaran mulia itu adalah duka saja. Kebenaran mulia yang pertama. Ketika Anda sudah memahami paramata dhamma, berarti Anda sudah menembus namanya duka saja atau kebenaran mulia yang pertama. Nah, itu adalah salah satu objek vipassana. Yang diamati adalah karakteristiknya. Jadi, kita harus mengamati apa adanya. Kita harus mengamati apa adanya dari proses paramata dhamma itu sendiri seperti apa. Jadi kita hanya mengamati apa adanya, karena yang akan kita lihat prosesnya akan sangat cepat dan terus berubah. Lalu karena apa adanya kita akan melihat seperti gerakan cepat, nah gitu. Lalu kita renungkan dengan anicca, 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 anicca. Proses tersebut yang kita lihat. Anicca, 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 anicca. Atau duka, 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 duka. Atau anatta, 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 anatta. Berulang-ulang kali terus mengamati proses itu. Dalam paramata nama dan paramata rupa, ini kan kombinasi antara nama dan rupa. Dan ini masih bisa dipecah menjadi pancakanda. Ya, tadi nama dan rupa saja cuma dua bagian saja. Bisa jadikan objek. Pecahnya bisa mengamati nama saja atau rupa saja. Oh, tiga. Atau kombinasi nama dan rupa. Dengan perenungan anicca atau duka atau anatta berulang kali. Nah, dari nama dan rupa kita bisa punya tiga subjek berdasarkan subjeknya. Ada tiga kemungkinan untuk pengamatan karakteristik dari anicca-nya saja, dukanya saja, atau anatanya saja. Ini vipassana dengan menggunakan nama dan rupa. Lalu kita pecah lagi menjadi 5 kanda, pancakanda. Dari nama dan rupa ini kita pecah jadi 5 kanda. Yang bagian batin, winyana kanda, sanya kanda, wedana kanda, sangkara kanda. Ini adalah batin. Lalu materi hanya rupa kanda saja. Ini bagian pancakanda atau nama dan rupa. Ini juga merupakan objek vipassana. Bisa dengan cara yang sama dengan perenungan anicca saja, duka saja, atau anatta saja. Nah, di sini perenungan anicca Anda harus mengerti dengan jelas pemahaman anicca itu sendiri. Anicca itu selalu berubah, tidak kekal atau selalu berubah. Nah, ketika Anda memahami dengan jelas, dengan kebijaksanaan, tidak berubah itu seperti ini. Nah, padankan karakteristik yang kita mengerti tentang anicca itu dengan kenyataan di lapangan ketika kita melihat nama dan rupa atau pancakanda itu sendiri. Makanya dibilang melihat apa adanya. Yata butang nyana dasanang. Melihat apa adanya, apakah sesuai dengan karakteristik anicca yang selalu berubah setiap saat? Apakah nama selalu berubah setiap saat? Apakah rupa selalu berubah setiap saat? Kalau dengan metode pancakanda, apakah winyana berubah setiap saat? Apakah wedana berubah setiap saat? Apakah sangkara selalu berubah setiap saat? Apakah sanya berubah setiap saat? Apakah rupa itu juga berubah setiap saat? Kita padu padankan sampai kita bisa mengerti, oh begini ya, oh sepertinya, oh iya. Semakin kita bertambah, semakin kita mengerti di kondisi itu, ternyata ya batin juga memang benar ya apa yang katakan Buddha selalu berubah. Sampai kita betul-betul paham dengan berbagai sisi, dari berbagai sisi. Lalu rupa berubah, pancakanda berubah, gitu kan. Lalu ketika berubah menyebabkan duka atau tidak memuaskan. Kita jadi tidak puas karena selalu berubah.
Saya pengen muda terus. Saya pengen sehat terus. Saya pengen semua apa yang saya inginkan tercapai terus. Tapi kenyataannya saya tua juga, berubah. Saya sakit juga. Pengen sehat, udah kemana-kemana, kemana, tapi tetap aja saya sakit juga. Tidak memuaskan. Saya jadi tadinya mau muda terus, jadi tua juga, akhirnya tidak memuaskan. Pengennya sehat terus, tapi tidak tercapai, tidak memuaskan. Nah, inilah pengertian duka. Duka kita bisa mengerti karena melihat anicca, karena selalu berubah. Maka ada unsatisfaction, ada rasa ketidakpuasan karena perubahan itu yang terus terjadi konstan secara nature-nya ya, yang tidak bisa dibendung, yang tidak akhirnya, oh iya ya, karena berubah, karena selalu berubah, ya jadi duka. Nah, jadi di sini duka ini sebenarnya nggak tepat dikategorikan, diterjemahkan sebagai suffering. Suffering itu karena sebelumnya karena aktivitas tidak memuaskan itu kita jadi munculkan suffering, menimbulkan efek suffering, penderitaan gitu kan. Tapi sesungguhnya ada momen kita apa namanya tidak memuaskan itulah ya, jadi unsatisfaction-nya itu. Jadi ketika kita mengamati anicca, kita akan mengerti duka. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi kita padu padankan semua paramata dhamma ya dengan duka, tidak memuaskan. Kenapa tidak memuaskan? Karena selalu berubah, karena tidak kekal. Akhirnya kita mengerti secara pengetahuan langsung, secara alamiah, sesuai dengan karakteristiknya, yaitu benar nggak semuanya duka, semuanya tidak memuaskan. Kita akan akhirnya setuju. Iya, iya. Semuanya tidak memuaskan karena selalu berubah. Kalau tidak memuaskan, selalu berubah karena hingga tidak memuaskan, kenapa juga saya harus melekat ya? Nah, karena apa ya melekat ya? Karena keinginan yang kuat. Karena apa ya melekat ya? Karena kebodohan batin saya mau dibodohi oleh yang seperti ini. Akan muncul kebijaksanaan itu mungkin. Nah, tapi muncul sekali, belum bisa mendorong. Hanya baru kling, celing gitu bisa dibilang. Pemahaman-pemahaman itu ya. Pencerahan-pencerahan kecil itu. Nah, trigger-trigger itu. Nah, itu akan menjadi terkumpul. Mungkin akan menjadi bahan bakar kita untuk sangwega, untuk pelepasan itu sendiri nanti. Taknya akan mengerti, oh iya. Makanya Bante selalu bilang, kumpulin O dalam meditasi ya. Anda harus ingat ini semua ya. Meditasi itu kumpulin O. Jangan kumpulin kenapa ya, kenapa ya, kenapa. Kalau Anda kumpulin kenapa, Anda nggak akan dapat jawabannya, yang ada tambah pusing. Ya, gitu ya. Kenapa ini ya? Oh begini ya. Oh aja. Oh gitu. Oh begini. Tetap tenang. Ketika Anda ya Vipassana pun seperti itu. Anda mengamati, oh benar ya, seperti Buddha, anicca atau dukkha, dukkha. Oh, oh. Nah itu akan meningkatkan pemahaman Anda, akan meningkatkan pengertian Anda, sehingga Anda bisa semakin memahami hakikinya, makin memahami sifat dasarnya, sesuai dengan karakteristik secara umum di alam semesta ini, dukkha. Ya, ini berarti baru baru dari sisi duka saja, belum samudaya saja. Ini. Nah, berarti hanya untuk memberikan Anda gambaran, gambaran singkatnya lah. Ini berarti sebenarnya bicara singkat sebenarnya, tapi udah panjang juga. Ya, kira-kira gitu. Oke. Lalu karena selalu berubah lagi, karena selalu berubah, maka tidak ada inti yang bertahan di sana. Ya kan, makanya anatta. Tidak ada sesuatu yang tunggal. Tidak ada eksistensi, tidak ada inti diri. Tidak ada sesuatu yang terus eksis. Karena selalu berubah, karena anicca. Betul kan? Nah gitu. Makanya untuk bisa mengetahui anatta dengan pemahaman anicca. Karena selalu berubah, ya makanya nggak ada yang berdiri sendiri. Nggak ada yang tunggal di sana. Anatta jadinya. Kira-kira seperti itu. Semua prosesnya seperti itu. Anicca, anicca. Terus anatta, 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 anatta. Nah, ketika Anda memahami anatta, Anda akan bisa memahami. Ternyata di dalam satu kalapa saja, di dalam materi, terdiri dari minimal 8 jenis materi yang hakiki. 8. Dari satu aja ada 8 muatannya.
Terus Cakudwarawiti atau kesadaran mata saja itu ada rangkaian proses. Pancadwara Wajana Cakuwinyana Sampaticana Santirana Wotapana Jawana itu rangkaian proses Jawana 7 Tadaramana 2 itu aja rangkaian proses yang nggak bisa berdiri sendiri semua satu kesatuan gitu kan ini nama ini rupa di proses itu sendiri masih ada proses cita dan cetasikanya di dalamnya ada muatannya jadi nggak ada diri di sini, nggak ada yang dominan di sini, nggak ada inti di sini. Semuanya adalah rangkaian berproses. Itu nama. Lalu dipahami dengan anatta. Oh benar ya, anatta. Oh, oh iya iya, anatta. Tanpa diri, tanpa diri. Kenapa tanpa diri? Karena selalu berubah, anicca. Anda bisa memahami anatta karena bisa melihat anicca. Anda memahami anicca karena Anda melihat prosesnya sebagaimana adanya. Makanya kita harus dalam meditasi harus melihat sebagaimana adanya. Jadi pengamat, bukan melihat sebagaimana yang saya mau. Ya, ini sikap mental yang harus kita bangun dalam meditasi. Lihat apa adanya, bukan lihat seperti yang saya mau. Ketika melihat sebagaimana adanya, apa yang harus dilakukan berikutnya. Gitu. Itu meredam, mengendalikan keinginan kita. Terus. Ya, makanya selalu Bu Bante bilang meditasi itu akan menghasilkan solusi. Ya, adanya begini, solusinya gini. Adanya begini, solusinya begini. Terus. Ini akan mengendalikan keinginan kita. Kira-kira seperti itu. Terus dengan anicca, dukkha, anatta. Nah, itu vipassana. Kombinasi itu. Nah, itu dengan begitu Anda akan mendapatkan pemahaman direct knowledge. Ya, nyana-nyana itu sendiri, insight knowledge dengan, oh, seperti ini sampai kebijaksanaan Anda matang. Nah, itu dibilang pandangan terang. Oh iya ya, seperti ini ya. Oh iya ya. Itulah insight knowledge, pengetahuan terdalam dengan mengamati para mata nama dan para mata rupa. Ya, itulah vipassana. Makanya pandangan terang karena iya, seperti itu ya. Setuju. Nah, oke. Kira-kira seperti itu. Ya, itulah cara pengamatannya ya. Nah, Buddha mengatakan dengan cara yang sangat tepat. Ketika Anda mau memahami alam semesta, Anda harus amati tubuh yang sedepak ini. Nah, vipassana kita memahami tubuh yang sedepak dulu. Kita hancurkan pandangan-pandangan salah kita untuk memahami kenyataan sebagaimana adanya. Gitu. Oh, seperti ini. Ternyata memang seperti ini, seperti ini. Sehingga akan Anda mengerti. Oh, seperti ini. Bukan, kenapa kok seperti ini ya? Bukan, kenapa? Kalau Anda bilang, kenapa kok ini Anda akan ada resistensi. Kalau Anda nggak suka, Anda akan tolak. Tapi kalau tabirnya terbuka, oh seperti ini ya. Oh seperti ini ya. Oh seperti ini. Akhirnya Anda bisa banyak melepaskan sesuatu, Anda akan mendapat sesuatu insight, pencerahan. Oh. Lalu dipadu-padankan dengan karakteristik dari anicca, dukkha, dan anatta. Anda akan semakin luas. Pemahaman-pemahaman itu akan semakin terlepas. Oh, oh. Dan Anda akan semakin setuju dengan Buddha. Sada Anda akan semakin kuat. Nah, dengan pemahaman-pemahaman itu. Oh, betul-betul. Anda akan mengerti kualitas Buddha. Betul-betul guru yang luar biasa gitu. Nah, sada Anda akan kuat ya. Itulah modal kita untuk jadi sotapana. Hipasiko di tahapan sesuai dengan tahapannya masing-masing gitu ya. Sedikit, 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 sedikit. Itu makanya ada pepatah. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Objek diamati adalah Paramata Dhamma. Yang diamati, ya Banti juga pernah cerita, ya di Dhamma Talk yang di Megamendung, yaitu ada objek vipassana adalah duka saca dari keempat kebenaran mulia ya. Duka saca dan samudaya saca itu adalah objek vipassana. Cara pengamatannya kurang lebih Bante sudah jelaskan tadi. Dan di sana pun Bante sudah jelaskan bagaimana cara pengamatan vipassana yang sesuai dengan yang Buddha ajarkan. Ya, kira-kira seperti itu.